Ketika kita parkir mobil, kita kan sudah tahu kondisi posisinya, Pak. Benar. Nah, kita lihat aja mobil dipindahkan. Oh, misalnya dia sejajar dengan mesin. Iya, sejajar berarti dengan mesin. dia kebocoran ada di sektor mesin. Ini mobilnya Pak Taufik, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman. Ini dia warnanya seperti ini. Jadi, misalnya di bawah mesin, ya, lantai garasi. di lantai garasi itu ada tetesan oli. Nah, olinya berwarna coklat seperti ini, coklat kehitaman. Untuk mobil, ini karena bahan dan juga perbaikan permajaan spare partnya itu lumayan tinggi, saya ngelepas 87 juta net. 87 juta net untuk Evalia 2013 SP ya? SP manual. SP manual. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bagi buat kawan-kawan yang menarik ya? Ya betul Pak Taufik. Nah. Jadi ada pertanyaan ya, sering masuk ke kita ya. Mas, ini mobil di garasi ada tetesan oli. Betul. Cuman aku nggak tahu nih oli apa nih. Gitu. Nah, ini kan kita coba bantu teman-teman untuk mengidentifikasi ya. Mungkin kita bisa cari tahu dulu ya, apa aja sih oli atau fluida yang ada di dalam bagian depan ini ya? Oke, siap Pak Taufik. Umumnya adalah untuk oli ini ya, mobil ini, itu dia memiliki 4. Oh, 4 fluida. Oke. Untuk oli ya. Satu diantaranya adalah mesin. Mesin itu dari sini. Kemudian yang kedua transmisi. Ini. Ya. Ini saya cabut sekalian. Ini cara ngeceknya untuk oli mesin. Ini ada dipsticknya. Oke. Kemudian yang kedua transmisi. Nah, transmisi ini ada yang dipsticknya tipe panjang, ada yang dia hanya pendek atau mungkin sebagai penutup saja. Oh. Jadi nggak semuanya memiliki tipe panjang, tapi rata-rata mobil memiliki tipe panjang seperti ini. Kemudian yang ketiga power steering. Di sini. Oke. Power steering ini dia tidak semuanya menggunakan ini Pak. Oli ya. Oli ya. Sekarang ya. Karena sekarang udah ada yang menggunakan motor. Elektronik power steering. Oke. Nah tapi untuk yang tipe ini umumnya mobil-mobil saat ini masih menggunakan teknologi yang hidrolis. Oke. Kemudian yang keempat, ini adalah oli dan kopling. Oh. Oli dan kopling itu rata-rata jadi satu. Tapi untuk mobil-mobil lama, oli sendiri, kopling sendiri. Lah, ini oli dan kopling ini Mas? Ini dia ini rem dan kopling. Iya, rem dan kopling. Iya karena udah sore waktu itu. Jadi ini rem dan kopling. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe matic, mereka nggak ada koplingnya ya, Gus. Kalau untuk ini dia untuk yang kayak model kayak Livina March yang itu mereka manual ya manual itu memiliki satu tampungan minyak rem itu untuk 2 hidrolis. Hidrolis untuk rem dan juga untuk kopling. Oke, baik. Nah, umumnya itu 4 itu Pak Taufik. Baik. Sebelum itu. Ini Mas Ardi akan memberikan kita caranya gimana nih? Nah, caranya adalah apabila kita di garasi, kadang-kadang kan ada yang nanya Mas Ardi, ini saya di garasi ada tetesan oli. Nah, ini oli apa? Betul. Nah, kita akan coba membantu teman-teman mengidentifikasi untuk oli mesin. Jadi ada 4 tadi ya, 4 oli ya. Untuk oli mesin sendiri dia umumnya dia berwarna kalau sudah dipakai di mesin itu berwarna hitam. Kecoklatan. Tetesannya ya? Ya, tetesannya. Nah, ini karena mobil ini kayaknya udah waktunya ganti oli. Iya. Ini mobilnya Pak Taufik, teman-teman. Nah, tuh, teman-teman. Ini dia warnanya seperti ini. Jadi misalnya di bawah mesin, lantai garasi. di lantai garasi itu ada tetesan oli. Nah, olinya berwarna coklat seperti ini, coklat kehitaman. Kemudian teman-teman bisa mencium aromanya, nggak ada masalah. Dicium aja aromanya. Kemudian aromanya itu biasanya agak sangit ya kalau untuk oli ya. Jadi baunya juga beda-beda Mas ya? Baunya beda-beda. Wah, mantap nih. Tapi nggak bisa dibuat ini ya, dibuat video ya baunya ya. Ini ya dicium aja. Kalau misalnya dia memiliki aroma yang kegosongan, itu biasanya di mesin. Oke, baik. Lalu kemudian di sini ada oli transmisi. Dia umumnya kenapa oli transmisi itu warnanya rata-rata merah dan biru biasanya gitu. Ya umumnya untuk mempermudah membedakan antara mesin dan juga transmisi. Nah, kalau yang transmisi dia umumnya berwarna kemerahan. Seperti itu Pak Taufik. Beda ya? Beda ya warnanya. Betul beda. Nah, ini warna atau aromanya pun juga berbeda.
Jadi teman-teman bisa mengidentifikasinya dengan melihat warna kemudian menciumnya. Kalau oli transmisi ini dia memiliki kesamaan dengan oli power steering. Ya, oli power steering juga berwarna merah. Jadi untuk membedakan dua ini, nah ini kita ambil aja sampel ya. Nah ini dia memiliki kesamaan. Tapi iya, warnanya merah. Hanya saja kalau untuk oli power steering dia merahnya tidak sampai ke coklatan, karena untuk keausannya lebih kecil. Betul, setuju ya. Jadi kalau di sana ada perputaran ya? Kalau ini perputarannya lebih strong ya, lebih besar. Kemudian efek dari aus kampas itu tadi mengakibatkan warnanya itu cepat berubah ya? Ya. Kalau untuk yang power steering dia lebih jernih. Itu awalnya sebenarnya merah ya Mas ya? Awalnya sama merah. Tapi dikarenakan dia jarang aus ya, rata-rata kalau power steering ausnya sangat kecil sekali. Dia lebih sering ke kebocoran. Nah, ketika di bawah ini misalnya didapati bahwasanya ada tetesan satu lagi, yaitu minyak rem. Minyak rem biasanya lebih dekat ke arah roda. Karena kalau di area dari master sampai ke roda itu, mereka atau mobil biasanya ciri-cirinya dia pipa. Nah, pipa ini sangat jarang sekali bocor. Yang lebih sering bocor di selang-selang fleksibel area ban ya, bagian area dalam. Ban ada seal, kemudian ada selang yang fleksibel itu yang lebih rentan bocor. Dan itu pasti nanti efeknya, caranya kita lebih lanjut meneliti bahwasanya ini adalah oli mesin, transmisi, power steering dan juga rem. Dari apa? Kita lihat aja di tampungannya. Ketika dia tampungannya misalnya minyak rem, ini dia ada batas maksimal dan minimal. Misalnya dia turun di ininya, olinya ini tadi. Nah, dia misalnya dia turun, maka kita bisa melop ini adalah dari minyak rem. Atau power steering seperti ini. Ini dia di bawah minimal. Ketika dia kondisi hot, ini kan panas ya, mesinnya panas. Hot minimal ya. Nah, ini hot yang bocor tuh. Kemungkinan ada bocor. Dan bisa kelihatan Pak Taufik dari sini aja udah kelihatan ada yang bocor nih. Itu. Ini kan rembesan. Tanda rembesan ya. Itu dari power steering. Nah, kalau dari matic dan juga dari transmisi, kita bisanya melihat dari dipsticknya. Di sini ada dipstick. Sebelumnya teman-teman harus ngelap dulu. Nah, di sini ada H, ada L. Ketika terjadi tetesan di bawah, dan ini yang paling sering Pak Taufik. Yang paling sering adalah di mesin dan juga transmisi. Ketika dia ada kebocoran seperti ini pasti akan mengakibatkan level oli mesin menjadi mendekati low atau di bawahnya low. Betul. Jadi yang tadinya mengisinya setelah penggantian itu full di H, maka nanti dia akan lambat laun akan turun ke L. Seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, kemudian kita udah bisa mengidentifikasi, ya tentu kita harus melakukan perbaikan. Di antara penyebabnya adalah seal-sealnya udah mulai aus, dia mengalami keretakan, sehingga dia bocor. Nah, kita pun juga bisa mengintip sebenarnya. Turun aja ke bawah, kemudian kita cek di antara item-item tadi yang disebutkan, power steeringnya bocor kah? Atau oli mesinnya bocor, atau oli transmisinya bocor. Mana yang potensi terbesar, maka itu yang menjadi perbaikan buat kita. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, untuk lokasi oli ini jatuh, itu bisa diprediksi Mas ya berarti? Bisa diprediksi tentu. Ketika kita parkir mobil, kita kan sudah tahu kondisi posisinya Pak Taufik. Benar. Nah, kita lihat aja mobil dipindahkan, misalnya dia sejajar dengan mesin. Sejajar berarti mesin. Dia kebocoran ada di sektor mesin. Nah, tinggal kita intip aja. Di mesin ini kan banyak ini ya, sambungan-sambungan ya. Betul. Bisa dari rocker cover yang sisi atas, bisa dari cover timing sisi samping, atau di panci bawah, atau di depan belakang itu ada seal crankshaft yang pernah kita sebutkan di video sebelumnya Pak Taufik. Benar. Itu ada crankshaft, nah dia memiliki seal. Nah, apabila seal-sealnya itu dia sudah aus atau sudah waktunya ganti, maka itu akan kelihatan tetesan olinya. Justru di seal ini akan menjadi titik yang paling besar untuk kebocoran. Biasanya kalau di sisi-sisi cover timing sealer itu dia hanya rembes-rembes ini ya, berupa debu nempel ya. Tapi kalau yang di seal yang udah kena karena dia berputar crankshaft itu tadi, maka itu akan terlihat tetesannya itu berupa butiran-butiran. Nah, caranya mengetahui, misalnya kayak kita sering mendapatkan pertanyaan Pak Taufik, Mas,
nggak ada kebocoran Mas di ininya di lantai garasi saya. Tapi oli habis. Tapi oli habis. Nah, ini apa penyebabnya nih Mas? Nah, di antara penyebabnya ada khususnya oli mesin ya. Khususnya oli mesin atau misalnya matic. Nah, kalau matic kita sudah buatkan videonya waktu lalu ketika dia olinya berkurang atau mungkin justru ada air yang masuk. Nah, berarti sumber kebocoran ada di sistem radiator pendinginnya. Kalau untuk oli mesin, itu ada beberapa komponen yang mengakibatkan oli tersebut bisa habis. Pertama dari karakter olinya sendiri. Ketika oli semakin mendekati full sintetis, maka dia akan semakin lembut dan akan semakin cepat nguapnya. Seperti itu. Full sintetis itu ada kodenya, Mas? Ada. Kodenya ketika kita membeli oli mesin, di sana pasti ada full sintetis tulisannya. Pabrikan pasti akan memberikan, oh ini full sintetis, semi sintetis, ini mineral. Semakin sintetis atau ester, itu maka akan semakin lembut, semakin encer. Semakin menjangkau celah-celah yang kecil. Misalnya mobil dengan karakter kompresi yang besar, dia membutuhkan oli yang mendekati sintetis atau full sintetis. Seperti itu. Nah, itu tadi dari ininya, karakter olinya. Dia mengakibatkan dia cepat menyusut ya olinya. Atau dari pernafasan mesin. Misalnya kayak selang-selang seperti ini Pak Taufik. Nah, ini kan ada selang dari mesin ya. Kemudian ini kok kenapa harus pakai masuk ke dalam ya pernafasan mesin segala gitu. Karena akibat dari kompresi mesin dan piston itu tadi itu mengakibatkan tekanan yang besar. Tekanan yang besar itu kalau nggak dibuang, itu mengakibatkan bahaya buat mesin sendiri. Jadi mesin jadi berat, timbul suara aneh. Itu karena apa? Karena pernafasannya tidak tersirkulasi dengan baik. Untuk itu daripada kebuang keluar olinya. Keluar berasap berarti ya. Olinya keluar netes ya. Jadi sama profesornya mobil itu tadi dimasukkan lagi ke sistem, tapi dengan katup. Tentunya di sana ada katup. Nah, ketika katupnya ini tadi dia jebol atau rusak, itu mengakibatkan oli semakin banyak masuk ke ruang bakar. Oh, itu yang kemarin Mas pernah lihat di mobil yang apa ya? Evalia yang pernah mau kita jual ya? Ya, ada banyak oli di situ ya? Buka airdugnya di sana ada banyak oli. Nah, itu adalah di antara katup yang rusak. Itu salah satu membuat oli cepat habis ya. Berarti cek katup ya Mas ya? Cek katupnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia ditambahi dengan ngebul yang parah, terutama di RPM tinggi, misalnya kita gas mobil di RPM 4.000, 5.000, keluar asap, maka dari ring pistonnya. Nah, kenapa ring piston bisa aus atau bisa mengakibatkan ngebul? Karena ketika ring piston ini tadi dia pernah kehabisan oli Pak Taufik, maka dia berakibat aus. Nah, kalau sudah aus, oli kan untuk mobil-mobil 4 tak, itu dia memiliki 3 ring oli ya, 2 ring kompresi, 1 ring oli. Jadi ada 3 ring piston, 2 ring kompresi, 1 ring oli. Ketika ring oli ini tadi sampai kehabisan oli, maka dia ringnya yang sangat tipis seperti plat itu aus. Mengakibatkan oli dari bawah crankshaft di ruang crankshaft ruang carter itu ikut kehisap naik ke kompresi sehingga dia ngebul. Seperti itu. Jadi itu Pak Taufik yang mengakibatkan oli menjadi cepat habis ketika tidak terjadi kebocoran di bawah. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas Ardi. Kawan-kawan sudah mengetahui tips dari Mas Ardi. Kalau ada oli di garasi Anda, penyebabnya apa? Nah, ambil aja kertas, kemudian identifikasi. Mana yang coklat, mana yang merah atau biru ya? Dan sebagainya. Baik. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.